Paus Fransiskus melegalkan perkawinan sesama jenis. Dang. Credo che è più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Grazie. Qualcuno dice è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Bajotannya lagi viral, bajotan pemerintah, bajotan selebritis, bajotan apa aja. Kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin. Oke, bersama gue Ragi Pranoto ya, dan temen gue juga. Halo Bacoters, saya Rizal. Kita baru berjumpa lagi setelah sekian lama. Oke, kali ini gini deh. Kalian merhatiin gak sih sejak kedatangan Bapak Suci, terus tiba-tiba gitu ya di Indonesia nih ya, riak-riuk, drama ina-ino, politik kah, gosip apapun itu tiba-tiba langsung ke sunyi gitu. Kalau nggak sunyi dia tenggelam gitu. Segala macam berita dan segala macam apapun itu ya sunyi guys. Jadi apakah gua aja ngerasain, apa kalian juga, gua nggak tahu deh. Gue syuting konten ini persis setelah Pope Francis berangkat ke tujuan selanjutnya, Papua New Guinea ya, nggak salah ya. Iya. Dan dia juga naik pesawat komersial gitu ya. Oke, mungkin sedikit gue bisa berikan, mungkin dalam tanda kutip adalah biodata gitu ya. Setahu gue dia itu lahir di Argentina dari keluarga yang dari keluarga kalangan bawah gitu ya, sehingga akhirnya dia sampai menjadi paus gitu ya. Juga Paus Francis ini banyak istilahnya banyak segala sesuatunya itu dia yang mulai duluan gitu, dia yang pertama-tama gitu. Contohnya adalah dia adalah seorang paus yang pertama kali tidak menggunakan nama kepausannya itu kayak contoh biasanya ada yang sebelum-sebelumnya tuh ada Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Yohanes Paulus ke-6 gitu, contoh gitu ya. Tapi tidak pernah ada yang pakai nama Francis gitu, karena mungkin juga apakah dia dari Ordo Francis kan gue kurang ngerti juga kenapa pemilihannya itu gitu ya. Dan setahu gue juga ya, Ordo Fransiskan ini kan adalah ordo yang yang lebih fokusnya tuh lebih kepada hidup sederhana, hidup yang benar-benar tertuju kepada kaum papa gitu ya. Dan ya kayak gitu-gitu, sehingga kita semua nih bisa ngelihat ya Bapak Suci akhirnya seperti ini gitu juga. Dan dia adalah the first pope ya. Biasanya untuk paus-paus sebelumnya ya, ketika lagi di upacara atau kegiatan yang diadakan di Paskah itu kan membasuh kaki, mencium gitu tuh. Biasanya karena itu kita mengikuti dari kebiasaan Yesus Kristus untuk membasuh dan mencium kurang lebih begitu 12 muridnya yang laki-laki. Dan Paus Fransiskus adalah yang pertama nih. Bukan hanya 12 saja pertama ya, bukan 12 saja, tapi more than 12. Kedua, ada wanita juga narapidana, bukan hanya orang Katolik aja, tapi juga ada orang Muslim gitu ya. So sekali lagi dia yang pertama melakukan hal tersebut.
reformasi di gereja Katolik juga kita tahu banyak terjadi gitu. Di setiap pergantian paus pasti ada perubahan ya, bisa dibilang perubahan yang signifikan, perubahan yang nggak terlalu signifikan, itu bisa juga kayak gitu kita bilangnya. Dan juga ini ketika dia datang ke sini dengan segala kesederhanaannya ya, dia ini kan istilahnya Vatikan kan tajir melintir ya, dia bisa loh pakai jet pribadinya dia gitu, dia bisa banget tidur gitu ya di hotel bintang 10 kali ya, dan satu gedung tuh buat dia aja dia bisa banget gitu. Karena sebagai informasi, dia ini kalau seorang paus itu kan dia membawahi ya kurang lebih 5.000 gereja utama Katolik di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Itu berarti berapa ratus ribu paroki itu, atau jutaan paroki ya gitulah. Pada intinya adalah dia ini Bapak Suci bagi orang-orang yang lebih dari 1,2 miliar jiwa, pengikut terbanyak di dunia. Dan dia melakukan hal tersebut, datang dengan pesawat komersil, tinggal nggak mau yang tempat yang mewah-mewah, naik mobil ya Tuhan gitu ya. Gue sih jujur gue merasa tertampar ya, karena gue anjir dalam hati gue, anjir gila ya, ini yang selalu dalam misa kita tuh beliaulah nama yang pertama kita sebut gitu ya. Udah beliau aja melakukan hal-hal yang segitu gitu, begitu ya, gue ngerasa jadi kayak halo siapa gitu. Tapi that's normal ya. Karena nggak hanya gue aja, mungkin di antara kalian yang Katolik ataupun yang bukan Katolik juga merasa tertampar ya, dengan ngelihat kesederhanaannya dia, kerendah hatiannya dia, bagaimana toleransinya dia, dan macam-macam deh pokoknya. Tampar nggak sih lo? Gue ketampar banget sih. Oke, gue bikin catatan ya, karena gue tidak mau ada yang salah gitu ya dari apa yang gue omongin gitu ya. Oke, ini kan Indonesia ketika didatangi oleh Pope Francis, udah otomatis semua sorot mata itu ke Indonesia gitu. So ini adalah kesempatan yang sangat langka gitu, karena kita bukan hanya mikirin umat Katoliknya aja gitu, tapi kita juga mikirin sebagai rakyat Indonesia gitu yang saat ini sedang disorot oleh mata dunia gitu. Karena yang ngeliput juga bukan hanya media lokal kan, ada ABC, BBC, CNBC, bahkan Al Jazeera pun juga ikut. Jadi udah dipastikan apapun yang dilakukan oleh Pope Francis pasti akan jadi sorotan mata dunia gitu. Oke deh, kita balik lagi ke catatan gue, takut gue lupa gitu ya. Oh ya, kita tahu memang Katolik adalah minoritas di Indonesia. Persentasenya kayaknya cuma 1 digit aja, dan itu kayak di bawah 4% deh ya. Tapi penduduk Indonesia ini berapa ratus juta ya, harap diingat itu. Karena waktu itu gue lihat ada komentar sebelum Paus Franciscus datang gitu, ada himbauan ya, ini himbauan loh, untuk tidak lebih baik WFH gitu. Terus ada yang komentar, nah komentar ini yang jadi sorotan gue, kenapa harus WFH, kan bla 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 bla. Bayangin deh,
ini walaupun kita minoritas, ya, kita minoritas nih, ya nggak sampai 5% gitu ya. Tapi bayangin, misalkan semuanya datang ke Jakarta, itu kan himbauan dari Pemda ya, bukan larangan loh, itu himbauan ya. Semua datang, 18 juta umat Katolik datang ke Jakarta, mau jadi kayak apa? Apa bentuk Jakarta? Apa bentuknya? Bisa kebayang situ kan? That's why ada komentar kayak gitu di otak gue, deh pikir gak sih gitu ya, walaupun nggak sampai 5% atau ya gitulah ya, tapi itu berapa juta orang gitu, sementara Jakarta hanya mampu untuk berapa juta orang sih gitu. Aduh, bener-bener yang komentar kalian the best lah, pokoknya suka bikin gue ketawa asli. Dan juga ini apa namanya, secara nggak langsung kan, ketika tadi dia naik itu ya, dia naik Garuda Indonesia ya, tentu karena disorot mata seluruh dunia gitu. Dampaknya apa? Dampaknya ekonomi untuk Indonesia, ya kan? Dampaknya untuk ekonomi Indonesia, Garuda lebih terkenal, ya kan? Nah, itu salah satunya aja tuh untuk masalah jadi sorotan dunianya, akan berdampak ke ekonomi. Juga ketika beliau datang menunjukkan segala macam gue mau bilang kesedaran, tapi kayaknya lebih kurang tepat ya. Ketika beliau datang dengan aslinya beliau, gue nggak tahu ya, gue aja pun nggak dapet untuk ketemu beliau dengan langsung gitu ya, ketemu dengan beliau dengan langsung. Gue pengen sekali gitu ya, tapi ya mungkin Tuhan belum mengizinkan gue untuk ketemu tuh. Tapi ya udahlah, gue ngelihatnya hanya melalui layar televisi. Rasa sejuknya tuh dapet, dan ternyata itu tidak dialami oleh gue sendiri gitu, tapi juga dari maksudnya bukan hanya dari kalangan Kristen, tapi juga dari yang lainnya gitu. Kesejukan itu kan itu benar-benar kerasa kan, tadi yang gue bilang tuh, Indonesia kan lagi panas nih ya, kayak kita dikasih waktu jeda gitu, kita kayak dikasih hembusan angin dulu gitu, kita dikasih hujan yang menyejukkan gitu atau apapun gitu ya, jadi kita lega, adem, ayem gitu, dan ini yang kita butuhkan gitu. Dan juga kenapa Indonesia yang pertama kali dipilih untuk dia datangin, ingat ya, umur dia itu udah lebih dari 80 tahun kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya 87 deh, 86 87 ya, pokoknya itu udah lansia pada intinya. Dan dia sendiri pun bilang, nanti ya klipnya akan gue kasih untuk kalian. Credo che è il più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Dia pun Grazie. bilang ini adalah perjalanan saya yang paling lama gitu. Bilang, dengan umur segitu, kalian bisa bayangin nggak ininya dia nih, apa antusiasmenya dia. Terus Indonesia, kenapa Indonesia gitu? Kenapa nggak Filipina yang mayoritasnya memang Katolik? Kenapa nggak mayoritas juga Katolik gitu? Kenapa dia datangnya ke Indonesia, dia datangnya ke Papua New Guinea, dia datangnya ke Timur Leste gitu? Ya karena dia memang gitu, memang seperti itu. Dia kayak ke Indonesia contohnya, udah jelas kita lihat banyak kejadian yang cukup buat gue juga, gue merinding gitu ketika ngeliatnya. Salah satunya adalah ketika dia ke Masjid Istiqlal ya, ketika dia ke Masjid Istiqlal, terus dia pas pulang selesai dari Masjid Istiqlal, dia imamnya Masjid Istiqlal cium kepalanya itu kan sampai 2 kali kalau nggak salah ya. Terus akhirnya Pope Sorsius cium tangan imamnya gitu. Ya gitulah, nanti klipnya ada dikasih. Dan gua akan ngebahas tentang untuk cium-cium tangan ya, cium tangan. Ada juga di kolom komentar, cium-cium tangan nih udah kayak apa namanya, kan gue follow banyak kayak gue follow Katolik Garis Lucu,
gue follow juga NU garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, kayak gitu-gitu ya. Terus ada komentar bilang, ya sini mah sama aja, katanya sama aja sama kaum Nadiyin, dia bilang gitu ya, yang cium tangan kiai gitu. Di sini gue pengen sedikit ngejelasin nih. Sebenarnya gini, tapi yang pertama kita harus akui dulu, kita harus apa namanya, kita harus aware dulu kalau memang salim tuh, nyium tangan tuh kan emang udah jadi kebudayaan kita ya, udah jadi kebudayaan kita ya. Tetapi di kepercayaan kami ya sebagai umat Katolik itu sebenarnya bukan cium tangannya, karena ada cincinnya di situ. Nah, itu buat kami sacred ya, pasti sacred ya, suci gitu, buat kami suci itu. Cincinnya itu sebenarnya yang kita cium. Gitu. Itu di kepercayaan kami. Jadi not actually mencium tangan, tapi sebenarnya di kecincinnya itu. Penjelasan lebih lanjut tentang cincinnya silakan cek sendiri ya. Panjang nanti 2 semester gue ngoceh di sini jadinya. Ya sebenarnya itu bukan karena cium tangan, tapi mungkin juga karena dicampur dengan budaya Indonesia yang memang kita salim sama orang tua gitu kan. Ya gitu deh. Jadi ya gue rasa untuk hal itu wajar ya, wajar. Terlebih kalau misalkan di Indonesia itu memang kita mempunyai kebudayaan seperti itu, terus apalagi dia adalah seorang Katolik sampai segitunya, ya itu hal yang wajar ya. Sebelumnya di tahun 89 itu yang datang ke Indonesia Paus Yohanes Paulus kedua ya. Terus tahun 70 itu Paus Yohanes Paulus ke-6 itu masih zamannya Orde Baru ya. Nah, ini baru pertama kali lagi setelah less or more 35 tahun seorang Pope datang ke Indonesia. Buat kami sebagai seorang umat Katolik, anggapnya gini deh, anggapnya nih kita punya seorang bapak ya, kita punya seorang bapak yang selama ini kita hanya bisa ketemu tuh selama 35 tahun, kita hanya bisa video callan gitu. Terus tentu kita kangen lah gitu ya, kita rindu, kita pengen ketemu secara fisik gitu. Pasti itu kita analogikan seperti itu. Selain dia orang suci juga kan dia adalah bapa dari tadi seperti yang udah gue sebutin ya, lebih dari 1,2 miliar, banyak sekali, banyak banget. Itu dia. Dan tentu ya Pope Francis juga kan tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kontroversi, salah satu kontroversinya adalah katanya Paus Fransiskus melegalkan perkawinan sesama jenis. Nggak gitu dong konsepnya, nggak gitu. Karena ini pembahasan dunia gitu kan, pembahasan ini dunia karena dia seorang Pope, pembahasan dunia. Gue kan ngikutin ya, of course gue ngikutin. Itu sebenarnya out of context. Maksudnya Pope ketika memberikan ceramah or pidato or memberikan surat atau apa ya, macam gitu-gitu ya. Itu bukan memberkati pasangan sesama jenis, ya bukan. Tapi lebih kepada Pope Francis bilang jangan benci orangnya, benci dosanya. Jangan benci orangnya, kita siapa? Jangan menghakimi orangnya, kita siapa? Boleh kita benci dosanya, perbuatan buruknya, perbuatan-perbuatannya dia, orang-orang tersebut yang tidak direstui oleh Tuhan. Itu, tapi kalau secara pribadi dia seorang manusia, kita siapa untuk menghakimi orang tersebut?
Itu yang Pope Francis bilang. Nah ini kan ya banyak sehingga di printer lah ya, jadi kontroversi yang seperti itu gitu. So gue akan memberikan kalian juga apa namanya cerita pribadi lah ya. Karena kan tadi kita tahu ya ada kurang lebih 18 juta orang Katolik di Indonesia. Romo gue sendiri di gereja gue ya, Romo gue sendiri ya, Romo gue tuh Romo Hadi itu dia sebenarnya dia cukup terkenal ya, sebagai seorang Romo yang cukup terkenal loh dalam bisa bantu orang yang sakit gitu ya, cukup terkenal dia. Tapi dia sendiri nggak dapat kuota gitu. Apalah gue apalah saya Tuhan gitu kan. Kalau mau gue aja nggak dapat kuota untuk ikut di GBK, tentu semua pengen ikut bareng di GBK kan, tapi ya gitu karena dibatasin banget gitu. Karena kan nggak kebayang 18 juta sebenarnya datang ke Jakarta, kayak mana GBK, udah nggak mungkin kan juga. Tapi anehnya di gereja gue kan romonya ada dua ya, satunya juga namanya Romo Sulis. Nah dia ini yang mungkin kalian suka kalau kalian nonton berita-berita di TV ya, dia tuh itu Romo gue di gereja gue kebetulan yang disebutin oleh Romo Sulis itu itu Romo gue di gereja gue juga gitu. So itu dari gue akan kasih kalian sedikit pandangan dari Bung Rizal. Ini dia tong. Di kali ini saya cuma mau menanggapi aja reaksi mengenai kedatangan yang biasa dipanggil Bapak Suci oleh orang-orang Katolik. Saya melihat beberapa momen cuplikan-cuplikan mengenai kedatangannya, mengenai sikap akhlaknya ketika bertemu dengan orang. Menurut saya pribadi ini yang bikin saya haru karena Bapak Suci ini datang dengan penuh cinta kasih, dengan penuh toleransi, perdamaian gitu, tanpa melihat agama di sini. Ya jelas Bapak Suci membawa agama, tetapi kita sudah tidak lagi melihat agama di sini gitu, agamanya apa, siapa dia dan lain sebagainya. Tetapi yang kita lihat adalah poin utama adalah akhlaknya dia. Ya tentu ini sangat saya sendiri terpanggil ya buat berkomentar gitu mengenai ini. Yang bikin saya haru itu ada satu momen Bapak Suci ini ketika berdampingan dengan Imam Masjid Istiqlal. Ketika Imam Masjid Istiqlal mencium kepalanya Bapak Suci, kemudian dibalas, Bapak Suci membalas dengan mencium tangan Imam Masjid Istiqlal ini. Ini yang bikin saya haru ya, karena balik lagi ini adalah pesan buat kita semua bahwasanya orang yang di luar sana yang saat ini masih terkotak-kotakkan dengan agama apa, suku apa, dari bangsa mana, ya lihatlah pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin agama yang tokoh-tokoh agama yang menampilkan hal seperti itu di khalayak umum, di umat, di masyarakat luas. Ya ini tentu jadi pelajaran buat kita bahwasanya yang dimana Indonesia itu kita sendiri ini masih sangat masih sangat agak miris ketika misalkan
membawa isu agama, membawa isu suku dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin kemudian menurut saya kita perlu jadikan ini sebagai contoh bahwasanya kita tidak usah lagi melihat di sini agamanya apa, siapa dia, latar belakangnya apa, tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana ketika seseorang mempunyai agama, mempunyai keyakinan, ya yang dia utamakan di sini adalah akhlak. Dia memiliki cinta dan kasih, bagaimana menebarkan cinta dan kasih kepada sesamanya, kepada semua orang. Karena Tuhan pun demikian kepada hamba. Jadi, ya itu menurut saya sih. Jadi saya sangat notice, sangat wow gitu ketika melihat pemimpin dari Katolik ini, Paus Fransiskus ini datang kemudian memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa tanpa beliau berbicara, tapi itu sudah bisa melihat dan menyimpulkan sendiri dengan gerak-geriknya, dengan akhlaknya dan sebagainya. Nah ini ya yang menurut saya memang banyak dari tokoh-tokoh agama pun yang tidak memiliki sifat dan karakter ataupun nilai ini pada dirinya. Jadi balik lagi, agama itu bukan soal berapa banyak kamu beramal, ibadah dan lain sebagainya, bukan soal itu, tapi berapa banyak kamu mendebarkan cinta dan kasih kamu kepada semua orang. Jadi ya itu yang paling penting ya menurut saya. Oke, itu bagi saya ya, itu mungkin cukup untuk bagi saya, untuk pesan kepada teman-teman. Jangan lupa untuk tetap selalu nonton, tetap selalu support Bacotin. Thank you Bung Rizal yang sekarang lagi ada entah berantah di mana. Ya itu tadi dari dia. Closing statement dari gue sih adalah harap kita kita merenungi gitu ya pesan-pesan dari Paus Fransiskus ini, kayak menjalin tali silaturahmi sesama antar umat gitu, karena kan gimana pun nih Islam dan Kristen, begitu Kristen Protestan atau denominasi lainnya gitu ya, dan juga Katolik kan kita sama-sama keturunan dari Abraham ya. Jadi alangkah baiknya bukan hanya dengan antara Islam dan Kristen aja, bukan ya, tapi juga yang lainnya, Hindu, Buddha dan aliran kepercayaan. Pada intinya kita ingat pesan dari Paus Fransiskus untuk bukan menjalin tapi lebih tepatnya memperkuat tali toleransi kita, supaya rasa persaudaraan kita, karena mungkin itu yang ingin Pope Francis kasih lihat ke dunia. Indonesia ini Indonesia loh, negaranya kepulauan, bukan dalam satu daratan gitu ya, negara kepulauan dari ujung ke ujung gitu ya, tapi bisa disatukan. Beda suku, beda agama, beda bahasa, sekarang bisa disatukan, adem, adem, tentram, jadi antram gue bilang ya. Ya pokoknya gitu kan. Itu mungkin maksud dari Pope Francis, supaya karena di dunia yang lagi tidak kondusif seperti sekarang ini, banyak perang di mana-mana kan, daerah-daerah yang konflik yang dikunjungi Paus, daerah-daerah yang kurang gitu ya, maaf gue bilang, ya daerah-daerah seperti itu yang membutuhkan, yang dikunjungi oleh Paus. Dan mungkin kenapa yang pertama adalah Indonesia, mungkin karena itu, untuk biar mata dunia kebuka gitu. Ini ada yang seperti Indonesia model begini ya, segala macamnya bedanya nggak cuma puluhan tapi ratusan, bahkan puluhan ribu pulau kita punya ya. Tapi bisa damai, adem, toleransi gitu kan. Itu kayaknya maksud dia, dan gua harap juga kita bukan hanya merenungi tapi juga merefleksikannya juga, pesan-pesan dari Paus Fransiskus
Itu dari gua. So, without any further ado, gua Regi Pranoto. Gue Rizal. Bye.